Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STP MT, yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG, yang saya hormati Koordinator Komponen 3 Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Haji Ainur Rofiq MAG, yang saya hormati penanggung jawab program kajian keislaman, Bapak M. Lutfillah MAG, yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini, yaitu Bapak Asep M. Saiful Islam SPD, MAPD RSA, RTA AWP, dan yang saya hormati pula seluruh peserta kajian keislaman pagi dari seluruh Indonesia. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di forum virtual ini yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, kerabat, dan sahabat beliau. Karena itulah hadirin sekalian, sejenak marilah kita lafalkan salawat kita bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini kita tetap menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada kajian keislaman pagi hari ini, kita akan menampilkan seorang narasumber muda, yaitu Bapak Asep M. Saiful Islam, SPD, MAPD RSA, RTA AWP. Beliau adalah seorang founder Syariah Saham. Secara personal, profil beliau adalah guru bahasa Arab di madrasah yang memiliki passion dalam hal investasi dan trading saham syariah. Pengalaman berinvestasi beliau dan berdagang saham syariah sejak tahun 2007 menjadi motivasi dan inspirasi untuk berbagi pengalaman, dan pengalaman ini melalui komunitas syariah Islam. Pengalaman beliau sebagai founder syariah saham, beliau telah menulis 3 buku, yaitu menulis buku Saham Syariah Kelas Pemula atau yang disingkat dengan Sari Kelapa. Beliau juga telah mengawal misi memasyarakatkan saham syariah dan mensyariahkan saham masyarakat. Kemudian buku beliau yang ketiga adalah mengkoordinasikan hal-hal yang terkait edukasi tentang literasi saham syariah, baik secara internal di komunitas maupun eksternal dengan berbagai pihak. Sebagai guru bahasa Arab, beliau telah mempunyai pengalaman kurang lebih selama 17 tahun dalam hal mengajar bahasa Arab. Beliau pernah menempuh pendidikan di UPI Bandung, kemudian dengan skripsi tentang analisis semantik kata-kata bermakna dosa dalam Al-Quran. Kemudian beliau telah melanjutkan pendidikan di program sarjana, pasca sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk mengambil program studi pengkajian Islam konsentrasi, kajian pendidikan bahasa Arab. Beliau juga telah menerbitkan artikel di jurnal Arabiyat, kemudian menerbitkan buku Dekonstruksi Demotivasi Pembelajaran Bahasa Arab. Skill beliau ini tidak tanggung-tanggung, beliau bisa menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Beliau juga mampu dalam hal analisis fundamental saham, kemudian perencanaan keuangan,
saham syariah Indonesia, dan pasar modal syariah. Penghargaan yang telah beliau terima antara lain adalah beliau pernah menerima penghargaan sebagai guru berprestasi Jawa Barat Madrasah Award pada tahun 2021 sebagai juara 2. Kemudian beliau juga adalah guru inspiratif Jawa Barat and Sukaisih Award pada tahun 2018 sebagai finalis. Jika kita lihat dari biografi dari Mang Amsi, beliau disebut juga dengan Mang Amsi, kita tahu bahwa apa yang akan dipaparkan oleh beliau pada hari ini adalah berkait dengan saham syariah. Karena itu, judul yang akan beliau tampilkan pada hari ini adalah tentang Baksos, solusi bisnis untung terus. Tentu saja hal ini akan menarik bagi kita semua. Karena itu Bapak, Ibu hadirin sekalian, marilah kita dengarkan bersama-sama apa yang akan dipaparkan oleh Mang Amsi pada kesempatan pagi hari ini. Kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada beliau hingga jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian setelah itu 15 menit kemudian kita adakan diskusi dan tanya jawab. Untuk itu kami berikan waktu kepada Mang Amsi untuk memaparkan materi beliau pada pagi hari ini. Kepada Mang Amsi, waktu dan tempat kami persilahkan. Danke, Frau Dian. Syukran jazilan. Terima kasih, Bu Dian Kurniawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STP, MT. Yang saya hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain, MAG. Yang terhormat Koordinator Komponen 3 Kementerian Agama Republik Indonesia, juga Kasubdit Bina MIMTS, dan beliau adalah penanggung jawab juga program GTK Madrasah Berbagi, Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq, MAG. Yang saya hormati penanggung jawab kajian pagi atau program kajian keislaman GTK Madrasah Berbagi, Bapak M. Lutfillah, MAG. Yang saya hormati para hadirin hadirat semuanya di pagi ini, terutama kepada host Kang Al, kemudian juga moderator kita Bu Dian Kurniawati, guru saya di bahasa Jerman, dan saya baru bisa nyebut Danke dan Guten Morgen saja, seperti itu. Terima kasih semua yang sudah hadir di pagi ini. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, nikmat dan karunia-Nya kepada kita supaya bisa hadir di salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi di pagi ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Para hadirin semuanya, izinkan saya di pagi ini sekedar berbagi apa yang pernah saya pelajari, yang pernah saya selami juga, dan ini bukan sebagai hal yang menggurui begitu ya, karena di sini hampir semuanya adalah guru gitu. Bagi saya sangat kualat ketika saya harus menggurui para guru. Tapi izinkanlah saya di sini untuk memberikan hasil belajar saya di depan para guru. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu yang akan meluruskan dan menuliskan apa yang saya bagikan di pagi ini. Mohon izin saya share screen materi pagi ini. Boleh dicek apakah sudah muncul, Bu Dian? Belum, Mang. Ya. Sekarang, Oke. apakah sudah? Udah, Pak Ansi. Oke, terima kasih. Jadi tema besar pagi ini kita akan door prize, bukan judulnya dulu ya, bansos ya. Insya Allah saya itu
Kalau setiap ada acara, insya Allah ada door prize-nya begitu. Karena saya ingin langsung mengamalkan apa yang dibahas di materi ini kan seperti itu ya. Jadi baksosnya pakai tanda kutip ya Bapak Ibu. Baksos, solusi bisnis untung terus, biasalah clickbait gitu. Kalau kita sebagai blogger atau sebagai copywriter bikin judulnya ya gitulah aneh-aneh ya. Padahal biasa aja isinya. Seperti itu. Jadi izinkan saya sharing tentang baksos, solusi bisnis untung terus gitu. Dan seperti biasa nanti di akhir ada insya Allah ada door prize dari saya akan berikan 3 voucher pulsa ya, masing-masing 50.000 buat yang bertanya atau yang menjawab pertanyaan. Nanti teknisnya mungkin diatur oleh Ibu Moderator ya. Bagi Bapak Ibu yang belum kenal saya lebih aktif di sosial media begitu ya, terutama di Instagram. Boleh nanti kita silaturahim di _amsi itu untuk personalnya, dan untuk komunitasnya kita alhamdulillah ada Syariah Saham ya. Syariah Saham ini sudah ada sejak tahun 2015 dan alhamdulillah sekarang kita menjadi yang pertama dan mungkin yang paling besar ya untuk komunitas khusus di saham syariah, dan terdaftar secara legal di Bursa Efek Indonesia, kemudian juga ada di Menkumham karena kita sudah berbadan PT alhamdulillah sejak tahun kemarin untuk menghindari pencatutan nama baik dan juga hal-hal yang merugikan kita secara institusi. Saya juga aktif ngobrol di YouTube ya, karena banyak yang bertanya ingin mendapatkan ilmunya itu dengan sesuatu yang audio visual ya. Kita buat video meskipun belum saya hebat Bapak Ibu di sini membuat videonya. Dan alhamdulillah kita sering sharing di sini. Ini saya dan keluarga, dan ini salah satu mimpi saya terwujud di tahun kemarin ketika saya dan keluarga di akhir tahun kemarin bisa datang langsung ke Bursa Efek Indonesia karena saya diundang di salah satu event di situ untuk tapping rekaman khusus edukasi. Dan meskipun saya jadi investor udah sekarang mungkin tahun ke-15, tapi bisa mengajak keluarganya baru kemarin gitu ya, dan itu salah satu mimpi yang tertunda dan alhamdulillah bisa terwujud. Ini tempat tinggal saya, ya saya ganti fotonya, biasanya bukan yang ini tapi ya ini aja tempatnya gitu ya. Saya ini orang kampung, rumahnya mewah gitu. Rumahnya mepet sawah, kemudian tugasnya ke gunung, ini di Tanggeng. Terima kasih buat Bapak Ibu guru juga yang sudah hadir dari Man3 Cianjur, terutama juga Bapak Kepala Sekolah kalau berkenan hadir di pagi ini. Dan ini tempat saya bertugas sejak 17 tahun yang lalu. Kenapa? Saya selalu ingat karena kalau tahun baru itu nambah 1 tahun masa kerja saya. Karena TMT-nya 1 Januari, jadi setiap tahun baru berarti saya nambah 1 tahun di sekolah ini ya mengajar. Alhamdulillah saya masih di sini, belum pindah-pindah. Ini liputan media yang ngobrol tentang keseharian saya di komunitas begitu, dan juga tadi malam saya dikonfirmasi juga ada katanya di Wikipedia, dan ini pernah saya kritik pembuat entry-nya karena sekolahnya Man3 Bandung gitu ya, padahal Man3 Bandung itu nggak ada gitu ya, kalau nggak salah ya Kak Mas Al ya, nggak ada, Kang Al nggak ada Man3 Bandung kayaknya, tapi sekarang ternyata udah diubah oleh kreatornya ya, seperti itu. Ini buku tadi yang disebutkan oleh Bu Dian, buku Sari Kelapa, singkatannya Saham Syariah Kelas Pemula. Alhamdulillah kemarin ada yang memfotonya ada di International Book Fair di Dubai ya, Qatar. Ya, di Doha maksud saya. Di Doha, Qatar. Nah, kita fokus ke materi pagi ini ya. Kalau saya ini untuk menghilangkan ketegangan, jadi santai aja ya Bapak Ibu. Jadi meskipun saya guru bahasa Arab, tapi saya tidak fasih berbahasa Arab, dan saya belajar bahasa Arab dengan Pak Muhammad Ilyas dari Jombang, Pak Ade Suryadi dari Garut, Pak Seprion yang fenomenal itu dari Riau, dan seterusnya. Jadi kalau untuk bahasa Arab nanti kita ada khusus kelas Forbima ya, Forum Bahasa Internasional Madrasah GTK Madrasah Berbagi setiap Rabu dan Sabtu. Nah, saya sekalian promosi juga PJ-nya ya. Nah, di pagi ini kita ngobrol baksos, solusi bisnis untung terus. Tadi Praudian mengatakan Mang Amsi akan ngejelasin saham syariah, tapi ternyata bukan ya. Kadang-kadang kita harus plot twist ya supaya rame filmnya. Jadi ternyata hari ini saya tidak akan membahas saham syariah karena itu sudah sering saya bahas ya. Tapi saya sedikit belajar lagi tentang bahasa dan tafsir. Makanya harus buka dulu gitu ya, karena itu tidak bisa mendadak. Kalau ngobrolin saham karena mungkin sudah hampir setiap hari ngomongin saham, jadi kadang sudah ada gitu rekaman database-nya. Tapi kalau ngobrolin tentang Al-Quran dan bahasa, saya harus hati-hati dan harus
baca lagi karena para guru di sini, guru madrasah itu mahir-mahir agama Islamnya dan bahasa Arabnya. Jadi saya harus membaca dulu. Tapi ya karena saya tadi bukan untuk menggurui ya, tapi hanya sekedar berbagi apa yang saya baca. Jadi insya Allah saya aman. Nah, apa yang dimaksud dengan baksos? Sebenarnya baksos singkatan, karena selalu, makanya tanda kutip ya. Saya itu selalu suka dengan singkatan karena itu cara mudah untuk membuat konsep ya, seperti itu. Dan konsep baksos ini muncul dalam pikiran saya ketika tahun 2009 kalau tidak salah. Dan saya sampai bikin komunitasnya di Facebook waktu itu karena belum ada Instagramnya. Dan belum saya lanjutkan gitu. Baksos itu singkatan sebenarnya. Baca Quran, sholat, sedekah. Baca Quran, sholat, sedekah. Kemudian kenapa disebut solusi bisnis untung terus? Karena ini terilhami dan terinspirasi oleh surah Fatir ayat 29 dan 30. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Itu ayatnya. Fatir 29. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, kemudian menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik diam-diam maupun terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan akan mendapatkan perniagaan yang tidak akan merugi. Di Al-Quran, diksinya adalah perniagaan yang tidak akan merugi. Tapi saya modernkan bahasanya, perniagaan itu bisnis. Tidak akan merugi itu untung terus, karena tidak akan pernah merugi. Kalau kita kaji secara bahasa Arab, ada kata lan, tabur. Lan itu tidak akan pernah. Never. Tidak pernah, lan, tabur. Beda dengan lam, kalau lam itu tidak. Tapi kalau lan itu tidak pernah. Maka ada ayat lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan pernah tercapai sebuah kebaikan yang utama sampai ya kamu bisa menyedekahkan barang yang paling kamu cintai. Nah, seperti itu. Jadi, lan itu tidak pernah. Kemudian, itu baksos yang pertama ya. Jadi, Bapak Ibu boleh cek. Baca Quran, sholat, sedekah. Baca Quran, yatsluna kitaballah, sholat, aqamus sholah, sedekah, anfaqu mimma razaqnahum. Jadi, baksos disingkatnya. Ya, baksos. Nah, baksos ini juga kita kalau di Indonesia mau baksos ya, baksosnya bakti sosial. Kenapa di sini juga ada misi sosialnya? Karena Al-Quran, sholat, dan sedekah itu harus tercermin dalam perilaku sosialnya. Kita sering menemukan banyak yang, mohon maaf ya, misalnya menghafal Al-Quran, tapi secara perilaku sosialnya kadang kurang nyaman dilihat. Nah, harusnya semua ibadah ritual itu dan spiritual tersebut tercermin juga dalam sosial. Karena kita lihat di surah Al-Ankabut ayat 21 ya, kalau tidak salah, atau ayat 45. Ya, Al-Ankabut ayat 45 ya. Usluma wahya minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi efek dari mendirikan sholat itu harus bisa mencegah diri dan orang lain dari perbuatan keji dan munkar. Itulah esensi hakikat dari melaksanakan mendirikan sholat. Nah, kalau kita kaji di sini ya, Allah menggunakan kata yatsluna, tidak yaqrauna. Karena bahasa Arab dari membaca itu bisa tala, bisa qara'a, bisa rattala, ya bisa atau jarannya bisa tilawah, bisa qiraah, dan juga bisa tartil. Nah, itu biasanya tiga diksi atau tiga ungkapan yang dikorelasikan dengan Al-Quran. Nah, ternyata ketika kita baca perbedaan atau distingsi maknanya, atau dalam bahasa Arab namanya furuqul lughahnya, perbedaan bahasanya, linguistiknya, setiap tilawah pasti qiraah. Tapi kenapa? Karena beda akar katanya, beda medan maknanya gitu. Kalau tilawah itu membaca, kemudian mengikuti apa yang dibaca. Maka di situ ada pemahaman dan juga pengamalan, itu tilawah. Dan secara penggunaannya, tilawah hanya kepada kitab suci. Makanya tilawatul Quran. Nah, hadis tidak disebut tilawah misalnya, atau kitab lain tidak disebut tilawah. Tapi kalau qiraah itu membaca biasa saja.
Dan membacanya umum, bukan hanya tulisan, bukan hanya kitab suci, tapi membaca apapun. Ya. Makanya ketika wahyu pertama yang turun, itu menggunakan Iqra. Dan uniknya, di wahyu pertama yang turun di Al-Alaq, Iqra-nya nggak ada objeknya. Padahal kalau kata Iqra dalam bahasa Arab itu masuk ke dalam muta'addi atau disebutnya transitif ya. Transitif gitu, transitive verb. Jadi kata kerja yang membutuhkan objek, tapi di Al-Alaq itu Iqra-nya nggak ada objeknya. Coba Bapak Ibu cek ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi Iqra-nya itu nggak ada objeknya. Iqra, bacalah hai Muhammad gitu ya, kalau ada khitabnya di situ. Nah, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, diulang lagi, bacalahnya 2 kali. Bacalah 2 kali, kemudian warabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Apa hikmahnya? Para mufasir mengatakan Iqra di surat Al-Alaq, Iqra yang universal, membaca apa saja. Rasulullah ketika diutus itu diwajibkan membaca, selain membaca yang tertulis, juga membaca yang tidak tertulis, membaca fenomena masyarakat, membaca perubahan sosial waktu itu, masyarakat jahiliyah seperti apa. Gitu. Makanya nggak ada objeknya, bebas membaca apa saja, tapi ingat, membaca intelektual, membaca fenomena itu harus dibarengi dengan niat ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ladzi khalaq. Kemudian ditegaskan lagi, setelah kamu pintar, setelah kamu mengerti tentang sesuatu, ingat, Rabbukal akram. Tuhanmu yang maha mulia. Jadi kita nggak pantas sombong, nggak layak sombong, nggak boleh kita membanggakan diri karena kita pandai membaca. Itu di Iqra. Tapi ketika talayatslu, ya, utslu ma wahya minal kitab. Innal ladzina yatsluna kitab, seperti ini. Tilawah itu artinya tabi'ayat, atau tabi'at, mengikuti apa yang dibaca. Maka konsep tilawah di ayat ini adalah orang yang mengikuti, orang yang membaca Al-Quran kemudian mengikuti apa yang dibacanya itu, mengamalkan apa yang dibacanya itu. Itu syarat pertama untuk untung terus. Harus membaca Al-Quran dengan tilawah, membaca Al-Quran dengan niat untuk mengamalkan isinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aqamus sholat. Nah, aqamus sholat itu mendirikan sholat. Kalau bahasa Indonesia mendirikan, menegakkan gitu ya. Aqama yuqimu, dari kata qama yaqumu kan berdiri ya. Qama yaqumu berdiri, aqama yuqimu berarti mendirikan, menegakkan. Kenapa di Al-Quran ketika sholat itu muncul, kata sholat itu muncul, sandingannya dengan aqama yuqimu. Di surah Al-Baqarah di awal misalnya hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Selalu wa yuqimunas shalah, aqamus shalah, aqamas shalah, iqamatis shalah. Selalu dikatakan dibuat diksinya itu aqama yuqimu, bukan fa'ala yaf'alu, bukan amila ya'malu, bukan mengerjakan sholat. Kenapa? Karena Allah menyebutkan bahwa sholat itu harus benar-benar ditegakkan dari mulai rukunnya, syaratnya, kemudian khusyuknya secara zahir dan batin. Makanya kalau orang yang khusyuk sholatnya, orang yang benar-benar mendirikan sholat, dia akan akan mencegah dirinya dari kemunkaran, dari perbuatan yang tidak dibolehkan. Gitu. Jadi sholat yang utama adalah sholat yang hakikatnya kita lakukan juga. Sebagai contoh mudahnya, kenapa sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam misalnya? Para ahli tasawuf mengatakan karena sholat ketika kamu mengatakan Allahu Akbar, maka hanya Allah yang maha besar. Kamu gak ada apa-apanya, bahkan tidak ada sedikit pun, tidak boleh ada sedikit pun rasa sombong dalam hati kamu. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti kita bukan siapa-siapa lagi. Hanya Allah yang maha besar. Kemudian ketika kita membaca salam, Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, apa maknanya, esensinya? Kita harus menebar perdamaian ke seluruh yang ada di depan dan di sekitar kita. Itulah pesan sholat dari sisi hakikatnya. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan. Makanya apa yang bedakan sholat dengan senam? Kita sekarang ada yoga, ada senam kesehatan yang gerakannya mirip-mirip sholat gitu. Ada gerakan rukunya miripnya, ada gerakan sujudnya dan yang lainnya. Itu yoga misalnya sekarang. Nah, apa yang bedakan yoga dengan sholat? Kalau yoga ya sekedar aktivitas fisik begitu. Bagaimana supaya kita sehat? Bagaimana supaya kita secara fisik itu dan secara spiritual rileks gitu. Tapi sholat itu menanamkan nilai lain gitu, menanamkan nilai spiritualitas juga sosial. Maka orang yang bagus sholatnya harusnya bagus juga sosialnya. Maka dulu
dalam sebuah keterangan pernah disebutkan, nanti kamu akan menemukan orang yang malamnya sholat, siangnya puasa, tapi dia masuk neraka. Kan gitu ya, pernah baca mungkin Bapak Ibu seperti itu. Kenapa? Karena para sahabat bertanya, masa sih ya Rasulullah seperti itu? Ya karena mereka secara sosialnya tidak membuat kenyamanan di depan orang. Padahal dalam hadis lain disebutkan al-muslimu man salimal muslimun min yadihi walisanih gitu. Orang muslim itu orang yang lisan dan tangannya itu bisa bisa membuat tenang orang lain, orang muslim lainnya. Seperti itu. Jadi ya makanya di Al-Quran itu sering dikaitkan keimanan itu dengan bagaimana kita berperilaku dengan secara sosial. Di surah Al-Hujurat paling jelas lah, ya ladzina amanu itu iman ya. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minkum dan seterusnya. Ada ijtanibu katsiran minaz-zanni, kan kita banyak tuh. Ijtanibu katsiran minaz-zanni. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'da zanni, sesungguhnya sebagian prasangka itu itsmun, dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhi maitan fakarihtumu. Selanjutnya dibahas lagi di Al-Hujurat itu bagaimana konteks, bagaimana kita harus berinteraksi dengan manusia lain, dengan kaum lain, dengan agama lain. Nah, itulah Islam sebenarnya. Jadi makanya Rasulullah itu tugas misi utamanya kan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Lebih kepada bagaimana kita Rasulullah menyempurnakan akhlak yang sudah ada saat itu. Itu yang kedua. Mendirikan sholat. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham dibanding saya untuk masalah salatnya. Yang ketiga, anfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Menginfakkan atau menyedekahkan sebagian rezeki yang kami berikan sirran, baik sembunyi-sembunyi tidak kelihatan, wa alaniyah dan terang-terangan. Para mufasir mengatakan sirran itu sedekahus sir, ya sedekah yang tidak ketahuan gitu, yang tangan kanannya pun tangan kirinya pun nggak tahu yang dilakukan tangan kanan itu ya itu tamsil sebenarnya. Artinya nggak ada orang yang tahu. Karena ada hadis sedekahus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang diam-diam itu bisa memadamkan amarah Tuhan. Alaniyah itu terang-terangan. Kenapa juga harus ada sedekah yang terang-terangan? Itulah sedekah faridah seperti zakat. Zakat itu harus terang-terangan, ada niatnya, ada mustahiknya, ada asnafnya yang jelas, ada nisabnya, dan kita juga harus ada kontak gitu dengan yang diberikannya, kemudian diniatkan bahwa ini zakat. Jadi sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan, dua-duanya boleh. Boleh malam hari, boleh siang hari. Di surah Al-Baqarah lain ada alladzina yunfikuna amwalahum sirran wa alaniya bil-laili wan nahar, malam dan siang. Sirran wa alaniyah, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Nah, orang-orang yang melakukan tiga aktivitas ini secara rutin. Kenapa saya sebut secara rutin? Karena kalau Bapak Ibu yang guru bahasa Arab ini kan menggunakan fi'il mudhari ya, yatsluna ya, kemudian aqamus shalah anfaqu mimma razaqnahum. Nah, itu dalam satu kaitan semuanya harus dawam gitu. Harus dawam membacanya, harus dawam salatnya, dan harus dawam sedekahnya. Kalau di aqamnya memang pakai fi'il madhi ya, karena sudah kewajiban, anfaqu juga sudah, di situ ada zakat yang memang sudah wajib. Yarjuna, mereka akan selalu mendapatkan. Yarjuna, mereka akan selalu mengharapkan tijaratan, perniagaan lantaburo yang tidak akan pernah rugi. Artinya untung terus, bisnis untung terus. Nah, bisnis untung terus itu di Al-Quran solusinya 3. Pertama, membaca Quran dengan baik, kemudian mengamalkan isinya, mendirikan atau menegakkan sholat. Yang ketiga, bersedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ini konsep yang pertama. Jadi saya membuat konsepnya 2 baksos ini. Yang pertama adalah ini Fatir 2930. Kemudian yang kedua adalah Al-Kahfi 46, Maryam 76, dan Al-Ahzab 56. Di Al-Kahfi dikatakan wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika shawaban wa khairun amala. Jadi baksos yang pertama tadi baca Quran, sholat, sedekah. Baksos yang kedua baqiyatus sholihat dan sholawat gitu. Ini lebih ke spiritual atau lebih ke wiridnya gitu ya, lebih ke maksuratnya yang dibaca atau yang didawamkan. Jadi kalau tadi lebih ke masalah aktivitas, ada aktivitas fisiknya dan aktivitas finansialnya, kalau ini lebih ke aktivitas hati dan spiritualnya. Jadi yang pertama baqiyatus sholihat ya. Ini artinya, kemudian di surah Maryam ditegaskan lagi. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairum maradda gitu ya. Artinya efeknya, imbasnya baik, kemudian pahalanya juga bagus. Dan ini yang paling sering kita dengar minimal setiap Jumat atau setiap khutbah ya, tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, konsepnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi
baksos itu tadi ya terdiri dari dua. Yang ini baca Quran, sholat, sedekah. Yang ini baqiyatus sholihat dan sholawat. Jadi baca Quran, sholat, sedekah, baqiyatus sholihat dan sholawat. Nah itu ya, jadi singkatan dua. Jadi baksos kuadrat ini, baksos kuadrat karena baksosnya ada dua. Nah ini tafsirnya yang tadi kita bahas ya di surah Fatir. Fatir ini sebelum Yasin. Jadi kalau yang suka Yasinan malam Jumat pasti sangat kenal dengan surah Fatir karena sebelumnya itu Fatir, Maha Pencipta. Di ayat 28 ya, kalau Bapak Ibu perhatikan juga di situ ada ungkapan atau ada pernyataan nama yashallaha min ibadihil ulama'u gitu. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan manusia adalah para ulama, para alimnya. Nah, kita gitu, orang yang mau belajar. Ulama itu kan jamak dari alim. Alim itu orang yang faham, orang yang ngerti. Guru pasti alim. Nah, seharusnya orang yang alim adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yashallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut di antara hamba-hamba Allah adalah para alim, para orang ngerti, para intelektual. Di ayat sebelumnya dikatakan tentang fenomena gunung, fenomena alam yang lainnya. Kemudian di situ ditegaskan di awal fenomena penciptaan, fenomena apa yang terjadi secara sosial maupun secara natural adalah konsep supaya manusia bisa lebih takut kepada Allah. Ada korelasinya dengan Al-Baqarah 191 dan 191 ya. Yang inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Itu konsep ulul albab kan. Ulul albab itu hatinya berzikir, otaknya berpikir. Yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi gak cukup intelektual saja tapi spiritualnya kosong. Sebaliknya tidak cukup juga spiritualnya mumpuni tapi intelektualnya gak diasah. Jadi dua-duanya harus korelatif, kedua-duanya harus sinergis antara otak yang berpikir dengan hati yang berzikir. Karena itulah konsep intelektual menurut Al-Quran atau yang sering diformulasikan atau dinyatakan dalam Al-Quran sebagai ulul albab, orang yang memiliki kecerdasan. Cerdas menurut Al-Quran itu cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Jauh sebelum Daniel Goleman mengatakan tentang EQ dan yang lainnya, Danah Zohar tentang spiritual quotients, Al-Quran sudah mencerminkan atau sudah membuat indikator dan kriteria kecerdasan menurut Al-Quran ya tadi. Ya, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam berbagai kondisi gitu, berdiri, duduk, tidur, semuanya berzikir. Kemudian tetap berpikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi menjadi objek fikirnya, fenomenanya menjadi ilmu kimia, fisika, biologi, astronomi, dan seterusnya. Itulah ulul albab dalam konteks Al-Quran. Nah, kembali ke masalah ini, di tafsirnya, lantabur itu tidak merugi, artinya tidak merugi ini seperti bisnis biasa gitu. Bahwa kalau orang yang sudah mengerjakan 3 hal tadi, Allah akan berikan imbal hasil yang sangat abadi begitu. Makanya di ayat berikutnya di ayat 30 Allah menegaskan supaya Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, kenapa di ayat 30 ini Allah menggunakan diksi Ghafurun Syakurun gitu ya. Nah, Ghafurun Syakur ini pertama mengampuni, memaafkan kesalahan hamba. Ya, memaafkan kesalahan hambanya karena banyak dosa yang dilakukan, tapi Allah syakur, maha berterima kasih meskipun sedikit yang dilakukan hambanya, Allah tetap memberi pahalanya lebih. Dalam konteks bahasa ya, syakir itu atau syakur itu tumbuhan, asalnya nama tumbuhan gitu di gurun di Arab, yang meskipun jarang kena hujan ya, jarang ada airnya gitu, tapi buahnya lebat. Nah, Allah itu memiliki sifat seperti itu. Jadi Allah itu meskipun hambanya pelit beramal gitu, sholatnya malas-malasan, sodakohnya pelit juga, harus ditagih-tagih, zakat pun suka lupa, tapi ngasih lebih gitu. Allah ngasih pahalanya lebih, ngasih imbal hasilnya lebih. Maka sering kita melihat atau sering membaca di Al-Quran di surah Al-An'am 160 ada ungkapan man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha
Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas 10 kali. Di surah Al-Baqarah 261 lebih banyak lagi masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah gitu. 700 kali lipat. Sering seperti itu, meskipun sedikit kita memberikannya tapi Allah membalas lebih. Tentang sholawat, man sholla alaya, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali maka Allah akan balas 10 kali pahalanya. Allah itu sangat generous, sangat pemurah sekali. Maka di surah Fatir di ayat 15-nya pun dikatakan, ya Yonas antumul fuqara ilallah. Hai manusia, kamu itu sangat butuh dengan Allah. Wallahul ghaniyul hamid, karena Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Nah, itu ya kesimpulan dari ayat 29-30 itu. Perniagaan yang tidak pernah rugi adalah membaca Quran, mengamalkan isinya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian harta. Orang yang melakukannya akan memperoleh pahala dan tambahan karunia dari Allah yang maha pengampun lagi maha berterima kasih atau maha mensyukuri. Nah, kemudian di Al-Kahfi ayat 46 ini membandingkan antara baqiyatus sholihat dengan harta dan anak-anak. Allah menyindir kita, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik menjadi harapan kita, khairun amala, harapan terbaik kita. Kemudian di sini kesimpulannya adalah perubahan nasib dalam kehidupan manusia dari kaya menjadi miskin atau sebaliknya sudah menjadi sunnatullah. Sama halnya dengan perubahan yang terjadi dalam dunia tumbuhan dari subur menjadi kering. Nah, ini yang menegaskan harta benda dan anak merupakan perhiasan dunia. Perhiasan itu kan tidak selamanya dipakai, Bapak Ibu ya. Kalau ibu-ibu yang suka pakai perhiasan kan jarang dipakai sering gitu ya. Mungkin ya ada acara aja atau gimana. Atau pakai tas itu kan perhiasannya. Misalnya kita nggak kemana-mana nggak pakai tas, nggak selalu harus bawa tas kan. Oleh karena itu jangan sampai membuat orang lalai pada kehidupan akhirat yang lebih baik dan abadi. Jadi kita bicara sekarang memang ada temanya tentang sahamnya, tapi sahamnya saham akhirat gitu ya. Investasinya ke akhirat. Maka sebelum belajar investasi apapun, saya sering menyarankan belajar sedekah dulu. Kalau sudah belajar sedekah, maka investasi itu biasa. Tapi kalau investasi dulu sebelum sedekah, biasanya orang jadi serakah. Gitu. Seperti itu ya. Nah, kita bahas apa sih yang dimaksud dengan baqiyatus sholihat dalam Al-Quran. Ternyata baqiyatus sholihat dalam Al-Quran itu bacaan. Salah satunya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ada di tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi gitu. Kemudian juga banyak hadis yang mengatakan seperti itu ya. Bacaannya itu takbir, tahlil, tasbih, tahmid gitu dan hauqalah gitu ya. Dan di situ juga dikatakan di sini dari Abu Hurairah, ambillah perisaimu gitu ya. Khudzu junnatakum, ambillah tamengmu, perisaimu gitu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin aduwin qad hadar, apakah musuhnya sudah ada? Qala, Rasulullah bersabda, la bukan, walakin junnatukum minan nar, tapi perisaimu dari api neraka, yaitu ungkapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yaitu ungkapan itu, karena ungkapan tersebut akan datang pada hari kiamat sebagai hal yang menjauhkan kita dari api neraka dan berbagai siksaan yang ada. Nah, itu dari hadis ya. Kemudian ada juga hadis kalimatani hafifatani indal lisan sakilatani alal mizan habibatani indar rahman gitu kan. Dua ungkapan yang ringan di lisan, berat di timbangan, disukai ar-Rahman yaitu Allah. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu baqiyatus sholihat dalam satu hadis dikatakan seperti itu. Kemudian tentang faidah dari salawat kepada Rasulullah, ini saya kutip dari satu forum di berbahasa Arab ya. Di situ salah satunya adalah mengangkat derajat. Di sini ada pertanyaan, kam darajatan yurfa al-abda iza shalla ala Rasulillah. Berapa derajat yang bisa mengangkat gitu seorang hamba ketika beliau atau ketika dia bersalawat kepada Rasulullah? Yarfa'ullahu ta'ala al-abda asyra darajatin. Mohon dikoreksi ya Bapak Ibu guru bahasa Arab kalau ada salah baca nih. Allah mengangkat hamba 10 derajat. Iza shalla ala Rasulillah sholatan wahidah. Ketika dia bersolawat kepada Rasulullah 1 kali saja. Wa kullama aktsara sholata, dan ketika dia menambah atau memperbanyak sholawatnya, zada fi darajati rifatan. Maka
hal tersebut akan menambah lebih tinggi lagi derajatnya. Faqad qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, man sholla alayya sholatan wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat saja, sallallahu alaihi asyra salawatin, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 salawat, 10 rahmat, 10 kasih sayang. Wahatto anhu biha, dan Allah akan mengangkat atau menghapus dari orang tersebut, anhu kembali ke man, biha kembali ke sholawat, dengan wasilah sholawat tersebut, asyro sayyiatin, 10 kejahatan atau 10 kejelekan, 10 dosa. Warafa'ahu, dan akan mengangkat orang tersebut biha dengan sholawat itu, asyro darajatin, 10 derajat. Jadi orang yang rajin bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan ungkapan, ucapan, dan tindakan, itu akan ditingkatkan derajatnya, dan Bapak Ibu boleh membuktikan itu ya. Jadi, dan sholawat tidak sekadar berhenti di ucapan atau di wiridan, tapi juga sholawat itu meneladani Rasulullah SAW. Kenapa? Karena meneladani Rasulullah SAW adalah kunci orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Yang sering ketika kalau Maulid Nabi diungkapkan ayatnya kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh Rasulullah itu, sungguh Muhammad itu, ya, sungguh Rasulullah itu akan menjadi teladan. Tapi ada syaratnya, bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah, wal yawmal akhir, dengan hari akhir, wa dzakarallaha kasiro, dan banyak berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita atau siapapun sudah merasa Rasulullah itu biasa aja, bukan teladan, mungkin 3 indikatornya udah ada yang satu yang hilang. Apakah kita, nauzubillah, tidak berharap bertemu dengan Allah, atau tidak meyakini adanya hari akhir, atau jarang berzikir. Kalau saya yakin, kalau percaya ke Allah dan hari akhir itu kan sudah jadi rukun iman, semuanya pastilah punya keyakinan itu. Tapi kalau banyak berzikir, nah ini juga ya yang mungkin harus kita tingkatkan. Kalau kita masih menganggap Rasulullah bukan teladan yang baik. Kenapa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub, ya, di surah Ar-Ra'd ayat 28 ya kalau tidak salah. Jadi dengan mengingat Allah itu, maka akan tentramlah hati kita. Nah, kalau misalnya kita belum tenang, boleh jadi kita belum banyak mengingat Allah. Ini terakhir dari saya, insya Allah waktunya pas ya, ada 6 menit lagi. Saya punya guru namanya Dr. Sofyan Hadi. Beliau dosen di UIN Imam Bonjol. Sering bertemu dulu ketika sama-sama menempuh pascasarjana. Beliau doktoral, saya magister waktu itu. Beliau ini orang hebat juga. Kenapa? Karena S2-nya 2 kali ya. S2-nya 2 kali. Jadi di bahasa Arab dan di filologi. Dan doktornya di filologi. Maka beliau ekspertisnya di bahasa Arab dan filologi. Nah, ini yang saya kutip dari bukunya ya, karena saya borong ketika beliau menerbitkan buku berapa, saya borong semuanya. Saya bilang, doakan saya bisa menyerap semua ilmu yang Ustadz berikan. Dan bukunya tebal-tebal, jadi belum saya hatam semua ya. Tapi ini yang menarik, ada korelasinya dengan kita sebagai guru. Saya sengaja langsung crop ya, langsung foto begitu. Ada 3 tipikal guru. Ini menurut beliau, menurut pemahaman beliau tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang pengajar gitu. Guru ibarat air yang bertugas menebarkan kesejukan dan menghilangkan dahaga kebodohan. Seperti halnya air, minimal terdapat 3 tipikal guru. Pertama adalah tipikal air sumur yang hanya diam di tempat, dan para muridlah yang datang mengambil airnya. Inilah seperti sosok Nabi Khidir di surah Al-Kahfi ayat 66. Yang kedua adalah tipikal air hujan yang berjalan dan berlari ke sana kemari mencari murid untuk memberikan air. Dan ini sosoknya Nabi Nuh alaihissalam. Silakan cek di surah Nuh nomor 71 ayat nomor 7, ini keliru ya, harusnya 71 ayat 5. Ketiga, guru tipikal air PDAM. Nah, ini yang menarik. Yang airnya akan mengalir tergantung bayaran katanya. Karena mungkin ada, kalau nggak terhambat bayarannya kan dicabut dulu tuh, dihambat dulu. Di mana bila terlambat bayaran maka alirannya pun akan terhenti atau macet atau terputus. Dan ini tipikal tukang sihir Fir'aun. Ini rujukannya ada di surah Al-A'raf nomor 7 ayat 113. Jadi tadi Nuh itu 71 ya nomornya. Pesannya, beliau berpesan, jika Anda belum bisa menjadi guru seperti sumur, minimal jadilah seperti hujan, tapi jangan seperti air PDAM. Terima kasih. Sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi landasan atau menjadi dasar untuk diskusi kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon doa dari semua supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa menebarkannya kembali kepada siapapun yang membutuhkan ilmu itu.
Saya Ma'amsi dari Mantika Cianjur. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.